Seorang pelajar di Asahan, Sumatera Utara, Pandu Brata Siregar, meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh oknum polisi dari Polsek Simpang 4 Polres Asahan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 10 Maret 2025 saat petugas membubarkan penonton balap lari. Korban bersama 5 orang temannya diketahui berboncengan satu sepeda motor dan diduga melarikan diri saat dikejar petugas. Dalam upaya pengejaran, korban melompat dari sepeda motor hingga terjatuh sebelum akhirnya diamankan petugas. Korban kemudian dibawa ke Polsek Simpang 4 untuk dimintai keterangan. Saat berada di kantor polisi, korban mengeluhkan sakit di bagian perut sebelum akhirnya dipulangkan. Karena kondisi kesehatannya memburuk, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, setelah 2 hari dirawat, korban meninggal dunia. Kabar meninggalnya PBS mengejutkan keluarga yang menduga adanya tindakan kekerasan terhadap korban. Peristiwa ini juga mendapat perhatian dari mahasiswa dan masyarakat. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Asahan dengan menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas dan desakan agar kasus ini segera diusut tuntas. Pihak kepolisian Polres Asahan membantah bahwa korban meninggal akibat tindakan kekerasan. Mereka menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan karena pemukulan, melainkan akibat kondisi yang dialami korban setelah insiden pengejaran. Hingga kini, pihak keluarga dan mahasiswa masih menuntut kejelasan serta keadilan atas meninggalnya PBS. Cerita peristiwa karena saya nggak langsung tanya sama si korban ya, karena mengingat saya juga panik pada kejadian itu, dia sudah merasa sakit, jadi saya nggak sempat tanya. Nah, kalau secara garis besar dalam pengakuan si korban yang saya dapat dari sepupu saya, ada pemukulan 2 kali di TKP. Itu saja sih yang saya tahu informasinya. Dan untuk keluarga sendiri ada nggak akan membuat laporan atau upaya gimana? apa, hukum? Upaya apa? Nah, ada beberapa dari keluarga yang minta kita harus tuntut secara hukum gitu. Dan ada beberapa dari antara keluarga juga kami sudah belajar mengikhlaskan begitu. Dan inilah yang belum bisa kami putuskan di pihak keluarga, apakah kami tempuh jalur hukum atau bagaimana begitu. Nah, nanti untuk informasi selanjutnya bisalah kawan-kawan tunggu. Nah, ini kan ada dorongan dari kawan-kawan GMKI. Nah, apakah mereka ini kan sudah meminta polisi untuk terbuka? Nah, pihak keluarga sendiri gimana? Nah, itu tadi saya tetap tunggu juga keputusan dari abang-abang saya. Karena kan namanya kita keluarga, apalagi adik saya ini sudah yatim piatu, saya nggak bisa ambil keputusan sendiri. Tapi kalau kata abang saya atau memang diambil keputusan di tengah-tengah keluarga, nanti kita harus tempuh jalur hukum, dan kita juga keluarga terbuka buat media. Yang mana pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB ya, Polsek Simpang 4 mendapat informasi dari warga bahwa ada sekelompok pemuda ya berkumpul di Jalan Sungai Lama, Desa Perkebunan Hesa, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, diduga akan melaksanakan balap liar. Namun pada saat personil patroli dan anggota lainnya menuju Desa Sungai Lama, melihat
4 orang laki-laki berboncengan atau menaiki satu unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian dengan cara zigzag, oleh personil polsek memberhentikan. Namun keempat pemuda tersebut tidak berhenti. Selanjutnya personil polsek mengikuti dari belakang, dan kira-kira 50 meter ke depan salah satu yang dibonceng pada saat itu melompat turun dari sepeda motor dan terjatuh, telungkup. Mungkin karena kecepatan tinggi terlungkup. Lalu setelah itu personil polsek melihat lagi yang bersangkutan berdiri dan mencoba ingin melarikan diri, namun terjatuh dan telungkup lagi. Kemudian Kanit beserta anggota mendatangi pemuda tersebut. Setelah mendatangi pemuda tersebut, lalu pada saat itu ditemukan pelipis sebelah kanan korban atas nama Pandu Brata terluka dan mengeluarkan darah. Setelah itu personil polsek membawa yang bersangkutan ke polsek dan belum dilakukan pemeriksaan, langsung membawa yang bersangkutan ke puskesmas. Dengan tindak tanduk yang bersangkutan dilakukan tes urin dan pada saat itu ditemukan positif. Lalu oleh Kanit melakukan pembinaan sambil menunggu keluarga. Nah, terkait dengan berita yang dilakukan penganiayaan sebelumnya, kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa itu tidak benar, karena selama yang bersangkutan berada di polsek, CCTV di polsek sudah kita buka dan kita ambil rekamannya, tidak ada kekerasan selama di polsek, dan selama yang bersangkutan juga bertemu dengan keluarga dan diinterogasi oleh keluarga, CCTV-nya juga ada. Kemudian